Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiansa dari Sekolah Perbankan 2. Saya akan membaca tentang sejarah bangsa Indonesia. Sejarah dampak penjajah Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang sosial budaya. Penjajah Jepang di Indonesia berdampak negatif pada bidang sosial budaya masyarakat Indonesia. Akibat itu penduduk Jepang di bidang sosial budaya selama muda itu, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memperlibatkan penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat disunaikan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih rakyat dijadikan pekerjaan rumusnya. Kerja paksa zaman Jepang, sehingga banyak jatuh korban akibat kedepanan dan penyakit. Beberapa akibat penduduk Jepang dalam bidang sosial budaya antara lain: 1. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan di luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang. 2. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Bunteng dua orang menjadi Bogor. Kebijakan kontrasi yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa penduduk Jepang. Mendirikan pusat kebudayaan Kelmin Bung Kansing Dao pada 1 April 1943 untuk mengatasi karya para seniman agar tidak menyimpan dari tujuan Jepang. Adapun dampak negatif dalam bidang sosial budaya ini meliputi beberapa dampak, yaitu penderitaan rakyat, yaitu rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah dalam sistem kerja paksa disebut Romosa. Kemungkinan dan kelaparan, yaitu rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kelaparan karena sumber daya dan hasil pertanian digunakan untuk kepentingan perang bangsa Jepang. Sulitnya komunikasi, yaitu bangsa Jepang mengendalikan semua saluran komunikasi rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia sulit untuk berkomunikasi antar pulau dan dunia luar. Perbuatan wanita itu yaitu bangsa Jepang memaksa wanita muda Indonesia untuk menghibur terutama Jepang, yang disebut dengan Junggung Yongfu. Pengaturan bangsa, yaitu bangsa Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantikan dengan bahasa Indonesia. Pengaturan kebudayaan, yaitu bangsa Jepang menderita pusat Belandanya, yaitu mungkin Sisdoso untuk menggantikan sebuah karya seniman. Pengaturan sosial, yaitu bangsa Jepang membentuk sistem sosial Toonigami untuk mengawal aktivitas politik Indonesia. Pengaturan pendidikan, yaitu bangsa Jepang memperolehkan rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berjenjang. Jepang yang caranya dan disebut dengan senang hati justru membuktikan kebencian bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia lebih benci pada penderitaan Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang sering bertindak semawang-wenang kepada rakyat Indonesia. Kekejaman yang dilakukan Kopentai, polisi Mister Jepang. Rakyat Indonesia sering ditangkap, ditahan, dan disiksa oleh bangsa Jepang. Pada masa penduduk Jepang, banyak perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Bukan bekerja sebagai pegawai atau disekolahkan, tetapi para perempuan tersebut malah disekap di dalam kap tertutup yang dipaksa menjadi wanita terhibur. Kap tersebut ditemukan di
Solo, Semarang, Jakarta, dan di Sumatera Barat. Seikerji adalah cara penghormatan pada masa penduduk Jepang, di mana pada masa itu rakyat Indonesia diwajibkan membuang go derajat setiap pagi sebelum upacara ke arah matahari, terkait sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang Tenno Heika yang dianggap kehuruan delaca matahari. Penghormatan sekitar diikuti dengan menyajikan lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kemiya, tetapi kesajikan sekira ini mendapatkan pertentangan oleh kelangan utama sehingga menimbulkan perlawanan fisik. Salah satunya peristiwa Singapura, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Kah Zainal Mustafa, seorang pemimpin pundak pesantren Sukamah, Hukaimala, Jawa Barat. Jepang mengakui sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Korea sama-samanya Asia, mereka juga ingin mengusir penjajah Belanda. Saat itu Jepang mulai menghapus pengaruh Barat. Salah satunya adalah dengan mengubah stratifikasi sosial atau kelas sosial. Stratifikasi sosial yang berlaku pada saat itu adalah Jepang menempati posisi tertinggi, kemudian disitulah oleh bangsa Indonesia, selanjutnya golongan timur asing, serta yang terakhir orang-orang Belanda dan Eropa. Kedudukan bangsa Indonesia berada di atas Belanda. Secara tidak langsung hal ini berdampak pada serangkat bangsa Indonesia yang percaya diri untuk mengalahkan dominasi bangsa Eropa. Kepercayaan diri ini bahkan tetapi bertahan soal Indonesia mengusir sekutu soal mereka kembali ke Indonesia pasca kemerdekaan antar tahun 1945 sampai 1949. Namun hal ini juga memicu kekerasan yang terjadi kepada golongan Tionghoa dan Eropa. Puncaknya Jepang menangkap orang-orang Eropa dan memindahkannya ke kap-kap pekerja. Dampak sosial lainnya yang dialami oleh bangsa Indonesia antara lain adanya Jogong Yangfu, singkatnya. Jogong Yangfu adalah sebutan untuk perempuan yang menghibur tentara Jepang. Para Jogong Yangfu ini kebanyakan dipaksa bahkan diculik untuk dijadikan wanita penghibur. Tentu saja hal ini berakibat pada terguncangnya mental para wanita tersebut hingga terjangkaunya penyakit fisik. Selain itu, dampak penduduk Jepang dalam bidang sosial budaya, yaitu satu, bangsa Indonesia tidak lagi menjadi bangsa nomor 3 di negeri sendiri. 2. Selama masa penduduk Jepang, kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat memperhatikan karena segala kegiatan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Jepang. 3. Bahan pakaian sulit dipakai, bahkan masyarakat menggunakan karung guni sebagai pakaian mereka. Dampak penjajah Jepang di dalam bidang budaya, yaitu rakyat Indonesia diserahkan untuk membuat benteng sertohana. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jorok, dan juga bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Jepang juga membentuk sistem sosial bernama Tonoregomi. Tonoregomi adalah kerukunan tetangga yang dibuat oleh tentara Jepang untuk memudahkan mengendarai dan mengawasi warga sehat, melalui 10-20 kepala rumah tetangga yang diketuai oleh Komicha. Setiap 1 bulan sekali, Komicha akan melakukan rapat secara berkala untuk melaporkan posisi perantauan yang didapatkan menurut sejarah. Kekaisaran Jepang sudah berhasil mengumpulkan 508 sampai 745 Tonoregomi yang terdiri dari 8.987 3.020 kepala rumah tangga di seluruh Jawa, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Bertawar Kumiya. Kumiya ini merupakan lembaga ekonomi yang merupakan kooperasi model Jepang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh wirawisata untuk memerankan
Tumbuhnya agar dapat diawasi melalui koperasi tersebut. Hingga kini Tumbai telah berkembang menjadi koperasi yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi Jepang turut memengaruhi kehidupan sosial budaya dengan mendukung ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.